Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berbicara tentang masalah mati, kita semuanya pasti akan mati. Calon mati. Dan sebaik-baik seseorang mati atau meninggal dunia adalah yaitu mati syahid dunia dan akhirat. Itu sebaik-baik mati. Mati syahid dunia dan akhirat. Menurut ahli fikih, bahwa orang mati syahid itu dinamakan syahid itu terbagi menjadi 3 bahagian. Orang mati syahid itu ada 3 bahagian. Yang pertama adalah orang mati syahid dunia akhirat. Syahidnya dunia akhirat. Bagaimana orang mati syahid dunia akhirat? Yaitu orang yang mati meninggal di medan perang. Medan perang syaratnya nih ya. Kemudian perangnya itu adalah perang sabilillah. Arti sabilillah ini perang yang difatwakan oleh ulama yang kompeten bahwa ini adalah perang sabilillah. Jadi ada fatwa dari ulama ini adalah perang sabilillah. Bukan perang yang bugat. Bugat itu seperti seseorang berperang melawan pemberontak. Itu bukan mati syahid dunia akhirat. Atau perang juga, tapi perangnya ini karena ada unsur sara. Unsur sara itu ya berapa kali kejadian di Indonesia ya, peperangan, walaupun sekilas itu antar agama, tetapi para ulama kita mengatakan itu perang sara karena ujung-ujungnya itu adalah politik juga di dalamnya. Pergolakan politik di Indonesia waktu itu. Nah, tapi kalau ulama sudah memfatwakan, ulama yang kompeten. Ulama yang kompeten itu berarti adalah kalau di Indonesia MUI, Majelis Ulama Indonesia. Apabila MUI sudah mengatakan ini perang adalah perang sabilillah, maka orang yang berperang di situ disebut, kalau apabila dia mati syahid dunia akhirat. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya adalah li'la kalimatillah. Dia berperang itu karena untuk meninggikan agama Allah. 3 syaratnya nih. Mati di medan perang. Kalau dia matinya bukan di medan perang, artinya setelah perang usai, waktu dia berperang dia luka-luka dan sebagainya. Kemudian telah perang usai sehari 2 hari baru dia meninggal dunia, maka bukan disebut syahid dunia akhirat. Nah, mesti perang itu di medan perang. Di medan perang nih matinya pokoknya mati di medan perang. Baik dia ditembak musuh atau tembak-tembakan, dia nembak, musuh nembak, sama-sama mati. Atau ada peluru nyasar. Peluru nyasar itu umpama waktu dia perang tiba-tiba temannya nembak musuh, tiba-tiba salah nembak, peluru nyasar kena dia, syahid dunia akhirat. Atau dia waktu naik
kendaraan, naik mobil atau kuda begitu, tiba-tiba jatuh dia dari kuda, maka matilah dia, disebut juga mati syahid dunia akhirat. Intinya matinya di medan perang, intinya matinya di medan perang. Nah, kemudian niatnya li'a'la kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Orang yang mati seperti itu adalah mati yang paling baik. Lalu apa dia punya fadilah? Nah, fadilahnya adalah orang ini tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Jadi tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Cukup dikafani dengan kain yang berlumur, cukup dikafani dengan kain kafan dan dibungkus kain kafan, membungkus kain kafan itu mayat tadi dengan baju-bajunya, biar saja berdarah-darah. Bahkan haram untuk dimandikan, ya, haram untuk dimandikan. Kenapa? Karena darahnya orang yang mati syahid di medan perang itu nanti di akhirat akan menjadi minyak harum misik, harum sekali, dan dia bangga dengan darah itu, bangga dengan darah yang berlumuran di badannya itu, sebagai saksi nanti di akhirat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara fi qatla Uhudin bidafnihim bidimaihim wa lam yuqsalu wa lam yusalla alaihim. Kata Sayyidina Jabir, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada pasukan yang gugur di medan perang Uhud. Nah, di situ kan orang Islam gak kalah ya di perang Uhud itu. Sampai Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah, ya kalau bahasa kitanya mohon maaf ya, dicincang-cincang sampai beliau punya hati dirobek. Yang membunuh itu adalah Wahsy, ditembak, ditombak Sayyidina Hamzah dari belakang oleh Wahsy. Nah, Nabi menyuruh kepada para sahabat yang hidup untuk menguburkan para pejuang yang meninggal di medan perang itu, di medan perang Uhud, bidimaihim, dikubur dengan darah-darahnya, alias jangan dimandiin. Walam yuqsalu walam yusalla alaihim, mayit-mayit pejuang itu tidak dimandikan dan juga tidak disalatkan. Tidak dimandikan karena nanti akan menghilangkan darahnya. Padahal darah itu nanti akan menjadi harum di akhirat nanti, dan menjadi saksi bisu dari peperangan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Dan tidak perlu disalatkan. Kenapa tidak perlu disalatkan? Karena orang yang meninggal syahid dunia akhirat, dosa-dosanya diampuni oleh Allah semuanya. Ampuni sudah. Jadi bebas pulsa waktu itu sudah. Di akhirat nanti sudah langsung masuk surga. Makanya mati paling baik mati adalah mati syahid dunia dan akhirat. Sehingga kalau ada peperangan, yang perang tadi kita katakan sudah difatwakan oleh ulama perang syahid, perang sabilillah, maka seluruh kaum muslimin yang memenuhi syarat wajib untuk berperang. Laki-laki wajib berperang. Dan kalau sudah berperang tidak ada kata kalah. Mati, menang, menang, menang. Jadi tidak ada kata kalah dalam Islam itu kalau muslimin berperang. Mati mereka akan menang masuk surga. Kalaupun dia menang, menang juga di dunia. Dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang baik bersumber daripada Sayyidina Jabir, berkata dia, rumiya rajulun bisahmin fi sadrihi aw halqihi famata fa udrija fi thiyabihi kama huwa wa nahnu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir berkata,
Ada seorang laki-laki yang telah terkena anak panah di dadanya atau di tenggorokannya. Nah, jadi ada yang mengatakan di dada kenanya, ada yang dikatakan di leher. Sehingga seseorang pemuda itu pun meninggal. Maka kemudian dibungkuslah dengan pakaian yang dipakainya itu ketika ia kena tadi. Jadi dikafan dengan baju-bajunya yang belum murah darah tadi. Dan ketika itu kami bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya, orang mati syahid dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua adalah orang yang mati syahid dunia saja. Syahid dunia saja. Bagaimana orang mati syahid dunia saja? Yaitu orang yang matinya di medan perang. Perangnya difatwakan oleh ulama bahwa ini perang sabilillah. Nah, salahnya cuma satu, niatnya bukan untuk menegakkan agama Allah. Perangnya benar, matinya benar, niatnya salah. Niatnya ya bisa jadi politik, atau karena ingin dikatakan jagoan, atau dia kepingin dikatakan pahlawan, atau dia matinya itu sengaja bunuh diri di medan perang. Tidak mati-mati, diambil pedangnya, dia tusuk sendiri, bunuh diri nih. Maka orang yang seperti ini disebut namanya mati syahid dunia saja. Nah, siapa tahu kan ada yang bunuh diri. Maka orang seperti itu disebut namanya syahid dunia saja. Wallahu alam. Kalau orang zaman dulu ada namanya film pasukan berani mati. Film pasukan berani mati. Nah, kalau sengaja membom dirinya, gimana itu? Ya Allah, ini umpama ada gedung tidak bisa dibom kecuali harus ada satu masuk untuk mengaktifkan bom itu, dan dia mesti mati untuk mengaktifkan bom di tempat musuh itu. Ya, kembali kepada Allah Ta'ala semuanya itu. Dulu ada di kota Madinah ya, Nabi melakukan peperangan. Semua para sahabat ikut, tapi waktu itu ada seseorang yang tidak ikut perang, seorang pemuda. Seorang pemuda tidak ikut perang. Berangkatlah kaum muslimin, para sahabat yang tinggal di Madinah itu tidak ikut perang, cuman ada beberapa kelompok saja. Yang pertama perempuan, karena memang perempuan tidak wajib perang. Yang kedua anak kecil, kalau belum sampai waktunya perang tidak boleh perang, tidak diizinkan oleh Nabi perang kalau belum balik. Yang ketiga orang-orang yang tua, yang sudah uzur, jangan ikut perang. Nanti kalau ikut perang yang tua bikin nyusahin aja. Ya, orang tua nggak ikut perang. Kemudian apa lagi? Orang-orang yang sakit, orang-orang sakit yang uzur syar'i ini, maka orang yang sakit ini juga tidak ikut perang. Kemudian yang kelima, orang-orang yang ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga kota Madinah. Jadi tidak boleh kota Madinah itu kosong melompong begitu, harus ada yang jaga. Siapa tahu nanti ada musuh dadak-dadakan kan datang dari belakang, maka bisa memberitahukan kepada pasukan yang lain. 5 kelompok ini yang tinggal di Madinah. Tapi ternyata ada seorang pemuda. Seorang pemuda tidak ikut perang. Dia jalan di kota Madinah, dilihat sama perempuan-perempuan. Perempuan itu kan tahu aja mulutnya bocor-bocor semua. Ngelihat itu, wah, badan masih muda, nggak ikut perang, nggak usah pakai celana, pakai rok aja sekalian. Ibarat kata tuh begitu tuh. Tersinggunglah si laki-laki ini, masa saya dikatakan bencong, saya harus perang. Akhirnya si pemuda ini pun ngambil pedangnya, ngambil kendaraannya, dia kejar pasukan perang. Kaum muslimin sudah duluan dikejar.
Masuklah pemuda ini di tengah-tengah peperangan dengan gagah beraninya. Dia perang sampai para sahabat itu kagum melihat pemuda ini. Wah, hebat nih. Berani ini pemuda ini perang, tidak takut-takutnya. Tapi akhirnya mati di medan perang. Para sahabat memuji kelakuan si pemuda ini. Wah, surga ini, surga ini, surga ini. Tapi ketika itu Nabi berkata, bagaimana kalian mengatakan surga? Kalian tidak tahu apa yang dia telah perbuat. Nah, ternyata laki-laki ini adalah orang munafik. Dan dia mati bukan syahid dunia akhirat, tetapi dia mati syahid dunia saja. Kenapa? Karena dia niatnya bukan karena Allah, tapi karena supaya dikatakan jagoan sama orang-orang. Ada juga yang mengatakan si pemuda ini luka, kemudian dia enggak tahan dengan lukanya, lalu dia mengambil pedang dan mentusukkan pedang itu ke badannya sendiri, bunuh diri bahasa kita. Dan itu banyak kejadian ya seperti itu. Ada juga yang pernah sahabat melihat, oh ini jagoan pasti surga. Ternyata pas diperiksa korupsi harta rampasan perang. Jadi sebelum dibagi harta tadi dia ngambil duluan, dia korupsi duluan. Nah, orang-orang yang mati seperti ini disebut namanya mati syahid dunia saja. Mati syahid dunia saja. Bagaimana maksudnya? Artinya masalah hukum fardu kifayah ya sama seperti orang yang hidup, orang yang mati syahid dunia akhirat. Artinya orang tersebut tidak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan. Jadi tidak ada dimandikan, tidak disolatkan. Dikuburkan saja dengan pakaiannya seperti itu. Dikasih kafan, kuburkan. Urusan dia, niat yang salah, biarlah Allah yang memberikan sanksinya nanti. Kalau Allah ingin memaafkan, Allah maafkan. Kalau Allah tidak kepingin maafkan, Allah tidak maafkan. Urusan kita, syariat kita adalah cuman menyelesaikan fardu kifayahnya. Ini tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, kuburkan saja. Kafankan dan kuburkan dengan pakaiannya yang berdarah-darah tadi. Adapun niat yang salah, kita tidak perlu mencari tahu apa yang dia telah lakukan dengan kesalahan niatnya itu. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah, kemudian yang ketiga disebut mati syahid akhirat saja. Mati syahid akhirat saja. Nah, mati syahid akhirat ini sangat banyak macamnya. Dan salah satu fadilahnya orang yang mati syahid akhirat ini adalah ada yang mengatakan orang tersebut tidak ada pertanyaan di alam kubur. Nah, tidak ada pertanyaan. Itu syahid akhirat. Cuman kalau dia meninggal, cara fardu kifayah itu seperti orang yang biasa meninggal, yakni dimandikan, dikafani, salatkan dan kuburkan. Itu syahid akhirat. Tapi fadilahnya adalah orang ini insya Allah tidak ada pertanyaan di alam kubur. Kalau di alam kubur aja aman, tidak ada pertanyaan, maka setelahnya itu akan mudah untuk menuju ke dalam surga. Nah, syahid akhirat itu yang bagaimana? Nah, banyak ya, syahid akhirat itu banyak sekali macam-macamnya. Cuma disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih, bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syuhada'u khamsatun, al-mat'unu wal mabtunu wal ghariqu wa sahibul hadami wasyuhada'u fi sabilillah." Orang mati syahid itu kata Nabi, yakni syahid akhirat ya, ada 5 jenis macamnya. Ada 5 jenis. Yang pertama, orang yang mati karena penyakit
taun, wabah penyakit. Kalau zaman dulu namanya kolera. Nah, kolera. Termasuk zaman sekarang flu burung lah, flu babi apa sekarang ini. Covid, corona kena itu. Jadi kalau ada orang kena corona meninggal dunia, maka dia syahid akhirat namanya. Taun, wabah penyakit apa saja. Termasuk sekarang ini lagi rame nih, malaria lagi rame. Ya, musim hujan kan banyak malaria. Itu apa sajalah yang penyakit, wabah penyakit itu yang tersebar tidak bisa ditahan lalu meninggal dengan wabah penyakit tadi, maka dia disebut syahid akhirat. Kemudian wal mabtunu, orang yang sakit di areal perut, asal katanya sakit perut. Apa saja yang berkaitan dengan perut? Perut dari leher ini sampai ke bawah ini. Leher sampai ke, karena kan larinya ke perut semua ini. Leher sampai ke perut nih. Apa saja itu? Termasuk jantung, TBC, gagal ginjal, apalagi itu? Usus buntu, apalagi? Paru-paru basah, paru-paru kering, kanker, kantong kering. Ya, apa saja yang berkaitan dari leher sampai ke selangkangan itu masuk areal perut karena larinya semuanya ke dalam perut. Tenggorokan lari ke perut, ya kan ya? Alat kelamin depan belakang lari ke perut. Semuanya nih yang berkaitan dengan perut. Penyakit-penyakit dalam nih ya. Nah, itu dia mati syahid akhirat namanya. Asalkan dia sholat juga, sholat, puasa, zakat lengkap nih. Ya, tapi kalau waktu dia sehat gak pernah sholat, gak pernah puasa, kena penyakit jantung dan sebagainya, itu bukan mati syahid namanya, mati sakit. Ya, mati sakit. Lagi main judi kena covid. Ya kena covid mati. Ya, yang ketiga wasahibul hadmi, orang yang tertimpa wasahibul hadmi, wal gharik ya, yang ketiga wal ghariku, orang yang tenggelam. Tenggelam. Berenang tenggelam, atau orang naik kapal, kapalnya tenggelam. Ada yang baru-baru kemarin tuh yang kepala kanwil Samarinda. Itu kan orang Kalteng atau satu keluarga mati. Saya melihat itu bukan mati tabrakan. Memang aslinya tabrakan tunggal. Tapi saya lihat itu matinya bukan karena tabrakan, tapi karena mobilnya itu masuk ke dalam sungai kecil. Jadi kata orang Banjar tertelungkup mobilnya ini terbalik begitu nah. Nggak bisa keluar. Jadi matinya itu mati lemas semuanya. 2 kali itu dapat pahala itu. Mana tubrukan, mana tenggelam lagi. Masuk ke dalam air mobil. Jadi mobil itu bannya ke atas. Terbalik begini. Saya bilang lihat di Facebook itu kan, di media sosial dikirimin sama orang-orang Kemenak. Saya bilang sama istri, ini sebenarnya kalau seandainya mobilnya ini gak masuk ke dalam sungai, mungkin ada yang selamat. Bisa jadi ada yang selamat, tapi karena masuk ke dalam sungai kecil aja ya, tertelungkup mobilnya, terbalik maksudnya, habis semuanya mati. Dan pas diangkat anak kecil badannya sudah biru dan jar orang Banjar mati lemas dia. Semuanya orang yang tenggelam itu adalah mati syahid akhirat. Wasahibul hadmi, orang yang tertimpa benda berat, kejatuhan benda. Waktu kerja umpama jadi tukang, tiba-tiba ada benda jatuh dari atas, entah kayu kah atau apa, jatuh dia kena badannya dia, mati. Atau tabrakan itu sama ya, tabrakan atau jatuh di pesawat, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, apa saja ya, itu termasuk syahid akhirat. Dan yang kelima wasyuhada'u fi sabilillah, orang yang mati di jalan Allah.
Sabilillah. Sabilillah banyak ya. Orang yang ngurusin pesantren, orang yang jadi guru, orang yang mengurus masjid, ya imamnya, kaumnya, sama semua itu. Orang yang berkecimpung dalam pekerjaan sosial nih, apa saja bentuk sosial. Ya, mati syahid dia, syahid akhirat namanya. Orang yang nuntut ilmu, makanya kata ulama, kita ini niat dalam hati untuk selalu menuntut ilmu agama sampai kita mati. Walaupun kita belajar di sini cuma seminggu sekali aja di sini ya. Ya, sama saya aja ngajarnya, belajarnya. Tidak ada yang lain. Ada, ya. Seminggu sekali umpama. Tidak ada lagi, cuma ulun aja ngajar di sini. Minggu pagi ada, setiap minggu pagi ganti-ganti. Ya sudah. Seminggu 2 kali, alhamdulillah. Walaupun seminggu 2 kali belajar, niat dalam hati saya akan nuntut ilmu sampai saya mati. Jangan tinggalkan niat itu tuh. Jadi kalaupun kita mati pun, walaupun kita mati di tempat tidur, tapi ada niat kita ingin nuntut ilmu sampai mati, maka kita termasuk orang yang mati di jalan Allah. Karena nuntut ilmu agama. Syahid akhirat namanya. Ya, kelebihannya ada ulama yang mengatakan orang itu tidak ada ditanya di alam kubur. Untung sekali itu, tidak ada pertanyaan. Kan enak kalau nggak ditanya-tanya gitu. Ya tapi sesuaikan juga dengan kelakuan. Mati syahid akhirat, meninggal karena terbakar lah, karena tenggelam lah atau apa begitu. Tapi dosanya banyak ya, tetap saja disiksa. Ada orang mabok malam minggu, mabok di diskotik, pulang jam 2 malam, kalinya tabrakan, tuak mati. Sudah tabrakan, kemudian terbakar mobilnya lagi, aduh mati terbakar, mati tertabrak, tapi dalam keadaan mabok. Nah ini mati bukan syahid namanya, mati sakit karena mati sakit. Sama. Itu sekurang-kurangnya adalah mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat karena itu masuk politik ya. Masuk politik. Jadi kalau ada perang yang pemberontakan, dia kan pemberontak ya. Jadi umpama ada memberontak dan sebagainya, kita melawan pemberontak itu ya termasuk begal nih ya, begal tuh. Jadi kalau ada orang dibegal, kelahi dengan begal, ternyata dia kalah dibunuh sama begal, maka orang itu masuk syahid akhirat namanya. Ada memfatwakan. Ya, ada fatwanya waktu itu. Oh, enggak tahu saya. Enggak tahu apakah ada fatwanya atau tidak. Selama ini saya belum pernah dengar ada fatwa. Cuman ada satu fatwa yaitu yang ini yang waktu perang sama Belanda atau sama Jepang waktu itu ya. Kayak Wahid Hashim Asy'ari memfatwakan bahwa melawan penjajah itu adalah sabilillah. Waktu melawan Jepang, Belanda itu termasuk sabilillah. Jadi orang yang meninggal waktu zaman dulu perang melawan Belanda, Jepang, karena bukan hanya semata-mata melawan penjajah, tapi juga melawan perang agama itu. Ya, jadi akhirnya meninggal itu syahid dunia akhirat. Ya intinya kita ada fatwa kalau para ulama mengatakan sabilillah, wajib kita untuk mengangkat senjata. Nah seperti itu. La ilaha illallah. Cukup dulu ya. Sisa 2 menit lagi masuk Isya. Semoga bermanfaat semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.